Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Bunda, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Saya Angelita Syifa Arofi dari S1 Pendidikan Tata Boga, kelas E, dengan NIM 23050394171, ingin mempresentasikan buku digital. Buku digital yang saya ambil adalah NIMPA, yang ditulis oleh Devi Rahmawati, Giri Lukmanto, Rizky Amelia, dan Mila Vindiasari dari program Vokasi Humas Universitas Indonesia. Buku ini berisi tentang kebencian di dunia digital. Sosial media menciptakan ruang tanpa tuan dan tanpa batas, di mana users menciptakan disparitas sosial dalam tindakan kooperatif membangun jejaring informasi. Antara kita dan orang lain saling berjauhan dan tidak saling mengenal kecuali melakukan melalui akun sosial media. Bahkan, kadang di sosial media pun kita gunakan anonimitas dengan bermacam alasan. Dan dari banyak alasan yang mungkin muncul, media digital menjadi fundamental kita beralasan demikian. Media digital sebagai medium komunikasi, interaksi, bahkan intimasi merambah hampir ke semua aspek kehidupan kita. Kebebasan berpendapat sebagai bagian hak asasi manusia dibatasi sedemikian rupa dengan aturan, dan beberapa aturan ini menimbulkan desas-desus kebencian yang urung terungkap ke dalam diskusi publik. Bakalan menyatakan bahwa ujaran kebencian secara politis menjadi dorongan sosial atau societal pressure valve, maka dalam konteks sosial, ujaran kebencian dapat mendorong kerugian psikologis bahkan fisik. Kerugian ini cukup signifikan berpengaruh kepada individu ataupun publik secara umum. Namun dengan membatasi kapabilitas target penutur kebencian untuk menciptakan iklim kewarganegaraan yang demokratis, dan juga upaya memecah belah masyarakat dan menurunkan kepercayaan sosial dengan ujaran kebencian justru akan melemahkan kehidupan sistem demokratis suatu negara. Gejala yang timbul akibat dislokasi sosial akibat dunia digital disebut sindrom Truman-Show Delusion atau TSD. TSD merupakan gangguan psikosis atau kesulitan membedakan realitas dan ilusi, di mana sindrom TSD memunculkan gejala seperti narsisisme dan paranoid. Gangguan psikosis ini didiagnosis oleh dua orang psikiater, Joel dan Len Gold, tahun 2008. Kelima pasiennya terbiasa menggunakan internet menunjukkan gejala TSD. Media digital yang kini kian menginvasi dunia nyata kita membuat sindrom TSD kian relevan. Dengan delusi dari internet, para pasien menyatukan dunia digital dengan perasaan cemas atau paranoid. Bahkan mereka terkadang merasa ketakutan. Internet secara terus-menerus mengawasi mereka dengan cara mengirim foto dan informasi pribadi. Konsep asal mula kebencian di dunia digital. Yang pertama, Foucault 1970, kelindan pengetahuan diskursif. Individu cenderung mengekor pengetahuan dan informasi yang dipahami mayoritas dan enggan menelisik lebih jauh pengetahuan yang didapat. Yang kedua, Noel Neumann 1974, lingkar kehimpungan. Opini seseorang sebaiknya dikondisikan sesuai dengan keinginan khalayak. Opini yang berbeda berakibat pada isolasi, baik dalam komunikasi tatap muka dan sosial media. Yang ketiga, Habermas 1991, ruang publik sekadar fantasi idealisme. Konsumerisme informasi oleh media besar menghambat diskusi konstruktif publik.
dengan kuasa informasi di tangan elit media dan bourgeois. Informasi yang beredar di masyarakat tidak variatif dan apolitis. Selanjutnya, Dietz 1992, dominasi dan pengasingan. Kehidupan sosial masyarakat mengatur ide dan gagasan kita. Kehidupan menjadi cermin satu arah dengan menumpulkan kreativitas dan mendistorsi keputusan kita. Selanjutnya, Bauman 2007, rasa tidak aman dunia modern baru. Di era globalisasi dengan koneksi internet, didampingi dengan pilihan individualitas kita, kehidupan kini mengalami saling curiga, pemisahan lateral, dan disparitas cukup lebar. Yang terakhir, Dause 2011, kehidupan kompleks dalam media digital. Kita saling terkoneksi satu sama lain, sehingga meruntuhkan batasan personal, sosial, lokal, dan global. Kehadiran media atau internet yang tidak nampak dalam hidup kita merubah segalanya. Efek negatif dari ujaran kebencian yang telah didetailkan dengan baik oleh Bakalar 2014. Yang pertama, secara umum, kebencian di lingkungan menghambat pengembangan karakter yang membuat partisipasi dalam politik demokrasi. Ketika seseorang berinteraksi sosial, juga via sosial media, mereka menjadi siapa mereka. Saat ujaran kebencian memperkeruh demokrasi yang kuat, kepercayaan diri dan partisipasi, korban ujaran kebencian cenderung menjadi rendah diri, sedih, dan meragukan kemampuan mereka untuk mengendalikan tujuan hidup mereka sendiri. Dalam kerangka lebih besar, menentukan tujuan komunitas mereka. Yang kedua, dengan merendahkan martabat korban, baik secara personal maupun di depan publik, ujaran kebencian sosial memperlebar jurang in-group dan out-group. In-group mengacu kepada kelompok mayoritas yang memiliki privilege tertentu, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang rentan terhadap diskriminasi out-group. Anggota kelompok in-group selalu menganggap diri mereka superior secara sosial dan moral, menganggap diri mereka superior. Dengan out-group memiliki kesenjangan secara politik, ekonomi, dan intelektual. Model in-group seperti ini merasa ideologi mereka di atas ideologi lain, atau ideological supremacy. Bahkan dalam hal etnis dan warna kulit, sehingga ujaran kebencian terhadap outgroup dominan terjadi. Ujaran kebencian tidak hanya menjadi sumber penyalut ideologis diskriminatif, banyak orang akan cenderung menjauh dari publik secara umum dan bukan tidak mungkin menambahkan para pengikut ideologi menyimpang macam ini. Menjadi korban dari ujaran kebencian sangatlah merugikan. Ketika pengalaman sehari-hari seseorang menyeratkan bahwa ia tidak dihormati atau diberi martabat yang sama seperti orang lain, ia pun akan mulai meragukan harga diri sendiri. Albert menjelaskan lebih dari 6 dasawarsa lalu bahwa korban akan urung menunjukkan martabat dan kecakapannya, konsekuensinya menjadikan seseorang menjadi korban atau victimization menyebabkan banyak sekali dampak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.